Halo semuanya. Eh, Ya, mungkin sebelum-sebelumnya aku nggak pernah nge-review film lewat video, tapi biasanya lewat tulisan-tulisan. Kali ini bakal nge-review film lewat video karena menurutku kalau nge-review film seperti Siksa Kubur ini kurang cocok kalau di-review melalui media tulisan gitu, karena penggambaran ekspresi yang mau aku sampaikan itu sepertinya lebih tersalurkan kalau melalui video gitu. Jujur, sebelum nonton Siksa Kubur ini ekspektasiku nggak begitu tinggi sama filmnya. Juga dari awal juga nggak excited banget sama film ini. Nggak nonton trailernya, nggak nonton teasernya, nggak ngikutin promo-promonya Joko Anwar seperti biasanya. Jadi memang ya nggak punya ekspektasi apa-apa sama film ini gitu. Ya cuman tahu tentang pemerannya siapa sama sinopsis sama premisnya seperti apa gitu. Untuk premisnya cukup menarik menurutku. Seorang wanita yang nggak percaya sama siksa kubur ingin membuktikan siksa kubur itu ada atau enggak gitu. Menurutku cukup unik dan aku nggak tahu ini filmnya ini berangkat dari keresahannya Joko Anwar atau enggak, tapi keresahannya memang sangat ceritanya sangat dalam tanda kutip ya intim sekali gitu, kayak memang kan sangat berat bersandar kepada aspek moralitas gitu ya film ini. Dan menurutku pertanyaan-pertanyaan moralitas yang ditunjukkan di film ini tuh menurutku unik dan sangat ironis gitu. Jadi kita yang menonton tuh jadinya kayak gimana ya kalau semisal kita di posisinya si karakter, apa yang bakal kita lakukan gitu. Nah, adegan-adegan seperti itu tuh sangat banyak di film ini. Dan adegan-adegan itu tuh pastinya juga didukung sama dialog dan monolog yang sangat-sangat baik, ditulis oleh Joko Anwar dengan sangat baik dan indah dialog-dialognya. Meskipun ada beberapa dialog yang menurutku kurang masuk aja kalau ke aku sendiri gitu. Apalagi ya? Sama kalau melihat dari sinematografinya, karena memang Joko Anwar ini kembali kerjasama sama DOP-nya si Chal Tanjung. Ini mohon dibenarkan kalau salah. Mereka udah beberapa kali bekerja sama dan memang entah kenapa penggambaran yang diambil oleh DOP-nya ini sekarang sangat identik sama gayanya Joko Anwar gitu. Jadi dari pencahayaan, dari pengambilan gambar, framing, pemilihan lensa, itu sangat identik sama Joko Anwar gitu. Meskipun ada beberapa teknik yang baru, kayak contohnya ada yang ini aku nggak tahu tekniknya kayak gimana ya, tapi seolah-olah kayak entah itu dipercepat atau shutter speednya diganti atau seperti apa, tapi kalau kalian nonton pasti tahu adegannya yang mana. Jadi gerakan kameranya itu berubah gitu, cepatnya dan cara menangkap gambarnya itu jadi berubah. Nah ini aku nggak tahu ini apakah memang didesain seperti itu atau bagaimana, karena aku juga belum pernah sih nemu film yang pakai teknik itu. Jadi ya jujur nggak tahu itu teknik apa, tapi ya sepertinya memang ada beberapa film yang sebelumnya pakai teknik-teknik seperti itu. Menurutku unik juga ya, itu seperti eksperimental sekali.
cara gerakan kamera dan cara mengambil gambarnya. Jadi menurutku kalau dari sinematografi tidak usah ditanya, dari film Siksa Kubur ini sangat-sangat baik. Actingnya ini sangat unik ya. Jadi bahkan cameo aja menurutku actingnya sangat-sangat baik. Jadi mereka gak ada kekurangan sama sekali, sangat believable, seperti seakan-akan memang kita melihat adegan di dunia nyata gitu. Jadi cameo-nya itu sangat apa ya istilahnya, sangat menjiwai karakternya gitu. Lebih pemeran utamanya gitu. Karakter Sita, karakter Adil itu punya, mungkin karena dari bentuk karakternya, mereka sebagai karakter itu sudah sangat baik ditulis sama Joko Anwar. Karakternya itu punya background yang sangat bagus, punya motivasi yang bagus, dan halangan yang ingin mereka lalui itu juga bagus. Jadi secara penulisan karakter itu memang sudah sangat layak untuk dibilang karakter yang komplit. Jadi sangat terbantu kalau semisal punya aktor atau aktris yang jago memerankan karakter-karakter itu gitu, dan itu berhasil diperankan gitu. Jadi karakter sama Sita sama Adil menurutku sangat baik sekali gitu. Terus karakter-karakter seperti suster yang lain atau kakek-kakek di Pati Jompo itu juga diperankan dengan sangat baik. Jadi semua karakternya tuh tidak ada yang aktingnya berlebihan atau kurang atau jelek. Menurutku pas dengan porsi yang pas gitu. Jadi ya menarik untuk diperhatikan gitu aktingnya. Yang menarik adalah di film ini tuh menggunakan banyak sekali teknik penulisan dan framing, khususnya untuk film horor atau film thriller gitu. Contohnya untuk penulisan yaitu Chekhov gun. Chekhov gun ini biasa digunakan sama film-film thriller. Ini aku kasih contoh ya. Jadi kalau Chekhov gun di film ini tuh, ini agak sedikit spoiler. Jadi kalau tahu tentang mesin cuci yang dinamakan Chekhov gun itu, jadi kita tuh boleh meletakkan suatu benda di act pertama atau act kedua apabila nanti di act ketiga itu akan digunakan gitu. Jadi kita tidak boleh meletakkan suatu barang tanpa alasan gitu kalau di film. Dan ini digunakan di beberapa film Joko Anwar sebelumnya, dan di film ini digunakan lagi gitu. Jadi di act pertama atau di act kedua itu Joko Anwar menunjukkan beberapa benda yang nantinya akan ya digunakan dalam tanda kutip di bagian-bagian berikutnya gitu. Itu sangat menarik dan menurutku juga cara bercerita yang pas gitu di film ini gitu. Terus juga ada kalau tidak salah namanya negative space. Negative space ini biasanya digunakan di film-film horor seperti Smile dan beberapa film-film lainnya gitu. Jadi membuat dan kalau tidak salah memang negative space ini pernah digunakan sama Joko Anwar di Perempuan Tanah Jahanam. Meskipun menurut saya pribadi lebih terasa tegangnya waktu di film Perempuan Tanah Jahanam gitu. Nah, negative space ini biasanya itu seperti kalau kalian melihat film horor, jadi ada beberapa bagian di frame-nya ini yang tidak ada isinya gitu. Jadi apa ya? Empty space gitu. Nah, empty space ini di film horor itu biasanya membuat penontonnya ini was-was gitu. Apakah nanti ada jump scare di tempat kosong ini atau seperti apa gitu. Jadi negative space ini membuat penontonnya itu menerka-nerka lah, hantunya ini dari mana gitu. Nah, ini sangat unik digunakan di Siksa Kubur ini. Meskipun memang
banyak sekali film horor yang menggunakan teknik ini, tapi mereka menggunakannya itu menurut saya kadang-kadang itu tidak tepat gitu. Sedangkan film ini tuh menggunakan teknik itu tuh sangat tepat gitu, jadi sangat mendukung suasana dan nuansa di film ini gitu. Dan menurutku juga menambah kengerian tersendiri gitu. Terus mungkin untuk soundtracknya itu ya Bengawan Solo itu menurutku juga pemilihan dari Joko Anwar yang sangat-sangat baik, dan itu sangat mendukung suasana dan kengerian di momen-momen tertentu gitu. Apalagi itu juga menjadi ciri khas dari karakter bernama Pak Wahyu ini kan. Menurutku tuh sangat melekat sama Pak Wahyunya. Jadi waktu lagunya itu diputar, meskipun lagunya itu tidak mengandung unsur-unsur kengerian gitu, tapi saat mendengar itu tuh kita jadi was-was gitu, apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi menurutku pemilihan soundtracknya dan peletakannya tuh sangat dipikirkan matang-matang sama Joko Anwar gitu. Terus untuk sound effect-nya ini gila sekali, sangat membantu kita berimajinasi sangat jauh dan membantu film ini menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu. Mulai dari sound effect, ya scene-scene yang dalam tanda kutip sadis, beberapa efek suara yang mencekam, menurutku itu diletakkan dan digunakan dengan sangat perhitungan gitu. Dan sound effect ini membuat film ini tuh semakin hidup gitu. Dari acting, dialog, kemudian script, plot, sinematografi, soundtrack, semua hal ini tuh semakin terasa nyata lagi ditambah sama sound effect-nya gitu. Jadi kalau mau dibilang film ini menurutku sangat komplit, meskipun memang terasa adegan horornya itu tidak sebanyak film-film Joko Anwar sebelumnya gitu. Tapi menurutku secara porsi dengan dramanya juga sudah cukup baik dibaginya gitu. Ya, film ini jujur bikin shock sih. Jadi setelah saya nonton ini ya cukup shock sama filmnya. Nggak menyangka level keunikannya tuh sampai setinggi itu gitu. Jadi cukup kaget sama filmnya. Dan ya, reaksi saya dari film ini itu aku buat jadi video gitu, biar sekaligus nyoba-nyoba, karena sebelum-sebelumnya kan memang review filmnya melalui tulisan gitu, jadi nggak lewat video. Jadi kali ini pengen nyoba lewat video, dan untuk pertama kalinya langsung film Sisa Kubur. Untuk nilainya menurutku karena sudah sangat bagus dan dari segala aspek bagus sekali, 8/10 kalau menurutku. Sudah bagus banget. Dan sepertinya minggu depan atau beberapa hari lagi saya akan nonton lagi. Ya, terima kasih.